Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillah haitsuma kunt wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa qala aidan khairun nas anfa'uhum lin-nas wa qala aidan khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa shalahun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Bersyukur kita alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah memberikan nikmat yang luar biasa, utama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Sehingga hari Sayyidul Jum'ah, hari terbaik, hari yang mubarakah ini kita melangkahkan kaki untuk tadarruk, tawadhu kepada Allah, melaksanakan ibadah Jumat sebagai kewajiban umat Islam sedunia sama untuk menjalankan ibadah Jumat dan menjadi salat yaumul Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Tinggalkan aktivitas untuk menghilangkan seluruh kesombongan kita, sifat-sifat jahiliyah kita, sifat malas kita, sifat ingkar kita. Jadi maka orang yang sholat Jumat itu bagian dari tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan itulah kewajiban kita. Salawat salam kita sampaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah jangan lupa di setiap Jumat selalu diingatkan di seluruh mimbar khutbah Jumat yaitu ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah sumber dan termasuk rukun khutbah. Jika tidak disampaikan ittaqillah maka tidak sah khutbahnya. Karenanya kita peningkatan kualitas dan kuantitas takwa kita itu penting. Kita bukan gak ada takwa, kita sudah takwa, tapi perlu ditingkatkan kualitasnya, perlu ditingkatkan kuantitasnya, mutu dan jumlahnya. Oleh karena itu semoga hari Jumat yang mubarakah ini seluruh amaliyah yang tadi diumumkan, mulai dari infak, sedekah, kontribusi Jumat mubarakah, dan juga dalam rangka memakmurkan masjid yang kita cintai, kita banggakan ini, mendukung DKM dan seluruh aktivitas jamaah lingkungan, mendukung seluruh peringatan, program-program besar untuk dakwah Islam selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ujian. Allah ciptakan kita di dunia ini, alhamdulilladzi khalaqal maut wal hayat. Alhamdulilladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu sendiri adalah ujian. Mati juga adalah ujian. Bagaimana supaya kita menciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menciptakan amalan yang terbaik mumpung Allah masih berikan nikmat berupa umur, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk ibadah, kesempatan taubat, kesempatan untuk istighfar, dan juga kesempatan untuk beramal soleh. Sebagai hamba Allah wa ibadur rahman,
hamba-hamba yang ibadur rahman, yang diakui Tuhan, diakui Allah sebagai hamba yang mukhlis, hamba yang taat ibadah, alladzina yamshuna 'alal ardh. Mereka yang memiliki jiwa tawadhu ketika dia jalan di muka bumi, bukan karena mentang-mentang pejabat dia jalan dengan penuh kesombongan, bukan karena dia orang kaya raya, investasinya besar, hartanya banyak, kemudian dia sombong di muka bumi ini. Karena itu tidak ada gunanya. Di atas yang kaya masih ada yang kaya, di atas yang alim masih ada alamah, di atas orang hebat masih ada orang hebat. Hendaknya kita, jiwa kita adalah yang sunnah 'alal ardi hauna. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika berbicara orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, tapi dia jawab qalu salama, bicara saja yang baik, yang damai, karena damai adalah indah. Islam hadir juga rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mengutus kaum Muhammad kecuali bermanfaat untuk alamin, semesta alam. Nah, semesta alam ini konteksnya adalah hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana menciptakan hablum minallah yang berkualitas, dan bagaimana juga menciptakan hablum minannas yang berkualitas. Kalau orang tidak bisa menjaga ini, duribat alimudillah, dia akan diliputi kehinaan. Aina ma su'ifu, di mana saja berada, illa bihablin minallah hablum minannas. Dan ini ayatnya kita hafal, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, karena hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah penuh perjuangan. Siapa mereka yang menang? Siapa mereka yang akan sukses? Siapa mereka yang akan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah, sebagaimana doa kita Rabbana atina itu. Kita ingin hasanah dunia dan juga hasanah di kelak di yaumil akhirah. Jangan kita hanya bahagia dunia, happy senang di dunia, tapi di akhirat kita sengsara. Demikian juga tentu kita sebaliknya. Kita hidup di dunia ini diperintah oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa urusanmu di muka bumi ini. Sekalipun perintah ayat ini adalah waqtaqi fima taqwa darul akhirah, kejar untuk kehidupan akhirat, itu target utamanya. Tapi juga target dunia ini juga kita kejar, dan kita ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan lingkungan, ingin membahagiakan jamaah, ingin membahagiakan masyarakat, bangsa dan negara. Wala tansa, maka jangan lupa urusan kita hidup di dunia ini. Nah, tetapi di dalam ayat lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesempatan akhirat jauh lebih baik ketimbang urusan dunia. Maka prosentase yang the best, yang seimbang adalah minimal 60% akhirat, 40% dunia. Kalau tidak bisa 60-40, minimal 50-50. Tapi ingat, tetap disuruh mengejar adalah kehidupan akhirat, karena akhirat itu adalah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Karena dalam melalui samudera kehidupan ini minimal ada 3 konsep supaya kita mengarah diridhoi Allah, dicintai Allah. Dan itulah puncak sejatinya bagaimana hakikat kita sebagai manusia tidak jatuh pada masih level syariat, tapi meningkat menuju hakikat makrifat. Antakbudallah ka'annaka tarah, sembah Allah seolah-olah ente melihat Allah. Wa lam takun tarah, kalau kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu, sungguhnya Allah itu yaraka, melihat kalian. Sehingga ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ini kita tempat latihan tidak cukup di syariat, saudara. Naik kita ke Toreko, belajar di situ bagaimana wusul ila Allah, sampai kepada Allah. Bagaimana kurban kita memotong sapi dan kambing itu diterima Allah. Bagaimana amaliah kita diterima Allah. Bagaimana bacaan Quran sehari-hari kita yang khatam karena Allah. Bagaimana komunikasi interaktif kita ketika baca Quran, baik sendiri maupun depan jamaah, tetap dia khusyuk karena itu komunikasi Allah. Sholat duha dia sendiri khusyuk hanya karena Allah. Qiyamul lail, bangun malam, khusyuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari adalah itu. Ya Allah, apakah amaliah saya ini Engkau terima dan Engkau ridhoi? Apakah sholat tobat saya tiap hari bertobat kepada
astagfirullahaladzim, taubatan nasuha, engkau terima ya Allah. Itulah pentingnya doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Termasuk Allahumma taqabbal taubatana. Ya Allah, terimalah taubat kami. Kesempatan masih panjang untuk berbuat baik, menjalani kehidupan penuh dengan tadzakur. Tadzakur atau mengingat Allah, zikrullah. Harus banyak ingat Allah, mengedepankan Allah, bukan emosi. Kalau emosi yang dikedepankan, inna nafsal ammaratun bisu, nafsu mah selalu merintai ajaran jalan yang tidak baik, jalan kesesatan, membunuh orang, mengkafirkan orang, menjelek-jelekan orang, ghibah, namimah. Yang endingnya adalah sebuah penyesalan, saudara. Karenanya Islam ajarin akhlakul karimah. Ditata ini, kata kuncinya adalah di hati kita dengan akhlak Islamiyah. Imannya kuat, Islamnya kuat, takwanya kuat, kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari yang mengedepankan Allah di atas segala-galanya. Fadkuruni adkurkum, ingatlah padaku kata Allah. Adkurkum, saya akan ingat pada kalian. Ketika susah, ketika kaya, ketika senang, tetap saja dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mengedepankan Allah, tadzakur namanya. Yang kedua, konsep tafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhir ayat. Bagaimana kita tafakuri kehidupan kita, bermuhasabah. Kemarin kita di bulan Muharram diajari muhasabah, diajari hijrah, ngitung-ngitung. Boleh jadi hitungan kita cakep, ya Allah kayaknya saya udah duha, udah tahajud, udah ini, diterima enggak sama Allah? Muhasabah. Yang tahu hanya diri kita dan Allah. Karena tipis makna al-ikhlas di dalam ibadah itu. Oleh karenanya muhasabah itu menghitung hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakur ini saudara bagian dari ajaran Allah liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang berpikir ayat-ayat Allah, kehebatan Allah, kemujizat Allah, karamah Allah, fadilah Allah, syafaat Allah, pertolongan Allah. Allah lah yang didepankan. Ya Allah, saya sukseskan anak-anak soleh, anak-anak sukses ya Allah karena Engkau tolong. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan berkah rumah tangga yang sakinah modal karena pertolongan Allah. Ya Allah, jabatan saya karir naik, ini amanah karunia Allah, ini muhasabahnya. Saya tidak boleh menyia-nyiakan amanah Allah ini. Nah, ini konsep orang-orang yang mutafakirin, orang-orang yang tafakur, membesarkan asma Allah dimanapun dia berada. Tidak melanggar ajaran syariatnya, menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah kebutuhan. Itu hanya membuat orang sengsara. Boleh jadi orang-orang du'afa, fuqara, orang-orang di bawah garis kemiskinan, menengah ke bawah mengatakan yang kaya itu yang besar. Ternyata kaya, derajat tinggi, pangkat hebat, belum tentu saudara mereka bahagia. Ketika mereka sudah melanggar ajaran-ajaran Allah, hukum Allah kadang cash and carry, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia langsung diberikan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat itu, kalau diberikan nikmat oleh Allah, tetap kita tasakur. Ini anjing ayat yang terakhir tasakur. Tetapi sebelum tasakur, saudara, inna adzabi lasadid, cash and carry. Hati-hati kalau kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya konsep tadzakur, tafakur, kemudian yang ketiga adalah tasakur. Selalu mensyukuri nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat untuk bertaubat. Mumpung masih ada kesempatan yang luar biasa. Orang-orang yang tergelincir itu saudara, dia tidak tahu kalau innallaha ghafurur rahim. Dia tidak tahu innahu kana tawwaba. Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beramal soleh hidupnya tentu baik. Di ayat lain, ila man taba wa amana wa amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat wa amana amalan soleh, kemudian dia beriman pada Allah, beramalan soleh,
wa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Mereka akan diganti masa lalunya yang jelek, yang penuh dengan dosa. Dia sadar, dia cepat tobat, sadar cepat tobat. Ya Allah, dosa saya masih ada waktu ya Allah, saya tobat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Penyayang. Saudara kaum muslim rahimakumullah, tadabbur, tafakur, tasakur inilah yang harus selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita menjadi hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk beramal yang soleh, amal yang baik, bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya, sampai kita titik darah penghabisan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أمرنا بالاتحاد والانتصار بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. إن شاء الله.